Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Putri Rahayu, NPM 2104040200011, kelas K 2021A. Di sini saya akan mereview beberapa materi pendidikan kewarganegaraan dari Bapak Ludovicus Rumaswadu MPD. Materi yang akan saya review yaitu yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, identitas nasional, dan yang ketiga, integrasi nasional. Materi yang pertama yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Ada yang tahu apa pengertian dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan politik yang bertujuan demi membantu peserta didik agar menjadi seorang warga negara yang memiliki pengetahuan politik secara dewasa serta mampu berpartisipasi dalam membangun sistem politik yang demokratis. Pada hakikatnya, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara serta hubungan warga negara Indonesia dengan sesama warga negara itu sendiri. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian ilmu pengetahuan yang memiliki landasan filsafah baik ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Secara ontologi, pendidikan kewarganegaraan berobjek material, yaitu nilai moral dan budi pekerti. Sedangkan secara epistemologi, pendidikan kewarganegaraan dikaji dan dibahas melalui pendekatan akademik dan ilmiah. Dan secara aksiologi, eksistensi pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan nilai moral dan pendidikan budi pekerti sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Materi yang kedua ada identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Ya, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa secara fisiologi yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional itu ada 6. Yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Yang kedua ini ada faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, faktor politik, faktor kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki suatu bangsa tersebut. Yang ketiga ini ada faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Yang keempat ini ada faktor pendorong. Faktor pendorong ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan bernegara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Yang kelima ini ada faktor penarik. Faktor penarik meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Yang keenam ada yang terakhir ada faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Adapun jenis-jenis identitas nasional dibedakan menjadi 3, yaitu identitas fundamental atau biasa disebut dengan hal yang pokok, atau yang kedua ini ada identitas instrumental, yaitu dapat diartikan sebagai alat atau media, dan yang ketiga ini ada identitas alamiah, dapat diartikan juga sebagai identitas yang bersifat alami. Adapun bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia yaitu yang pertama ada bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua ada bendera negara yaitu sang merah putih. Yang ketiga ada lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang keempat ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima ada semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam ada dasar filsafah negara yaitu Pancasila. Yang ketujuh ada konstitusi negara yaitu Undang-Undang 1945. Dan yang kedelapan ada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan ada konsep wawasan Nusantara. Yang kesepuluh ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Materi ketiga yang akan saya bahas berikutnya mengenai integrasi nasional. Ada yang tahu apa pengertian dari integrasi nasional itu sendiri? Ya,
Integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Konsep integrasi nasional ini ada dua, yaitu konsep integrasi nasional secara vertikal dan konsep integrasi nasional secara horizontal. Secara vertikal mencangkup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencangkup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sedangkan konsep integrasi nasional secara horizontal mencangkup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajuannya cukup tinggi, bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional itu meliputi persatuan senasib dan seperjuangan, keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air, wujud ideologi nasional, budaya gotong royong, serta antipasi ancaman asing. Sedangkan ada pula faktor penghambat integrasi nasional, itu meliputi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, wilayah Indonesia yang luas. Yang ketiga ada kuatnya paham etnosentrisme. Yang keempat ada tidak meratanya pembangunan. Yang kelima, budaya asli mulai tergerus. Sekian review materi pendidikan kewarganegaraan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.